Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfinila Audia, NIM 18043160. Di sini saya akan menjelaskan presentasi mengenai tugas saya Sistem Informasi Manajemen. Untuk tugas hari ini yaitu mengenai pertanyaan dari Balzan, yaitu pertama, bagaimana jaringan berkontribusi pada kesenjangan digital. Yang kedua, apa itu konvergensi jaringan dan mengapa itu penting bagi bisnis? Yang ketiga, apa keuntungan bisnis seluler? Langsung saja kita masuk ke jawabannya, yaitu mengenai bagaimana jaringan berkontribusi pada kesenjangan digital. Jaringan berkontribusi pada kesenjangan sosial dengan menyediakan jaringan 4G untuk daerah wilayah terpencil, dan ini akses jaringan menjadi drastis dan wilayah terpencil pun dapat meningkatkan mutu pengetahuan mereka dengan adanya jaringan digital ini. Untuk 2 tahun terakhir, penggunaan aplikasi OpenSignal di wilayah terpencil di Papua Barat merasakan peningkatan dalam pengalaman kecepatan pengunduhan, yakni 87%, hampir sama seperti di wilayah lain di daerah ibu kota Jakarta. Peningkatan pengalaman jaringan pengguna dalam 2 tahun terakhir yang ditemukan OpenSignal menunjukkan bahwa operator di Indonesia telah memanfaatkan proyek satelit Palapa untuk menghadirkan akses konektivitas seluler di luar Jawa. Dan salah satu manfaatnya dengan adanya kontribusi jaringan terhadap kesenjangan digital yaitu memicu bisnis satelit yang transparan dan berkeadilan serta berkesinambungan. Lalu pertanyaan yang kedua yaitu apa itu konvergensi jaringan dan mengapa itu penting bagi bisnis. Konvergensi jaringan adalah koeksistensi efisien telepon, video, dan komunikasi data dalam satu jaringan. Penggunaan beberapa mode komunikasi dalam jaringan tunggal menawarkan kenyamanan dan fleksibilitas bukan tidak mungkin dengan prasarana yang terpisah. Konvergensi jaringan sangat penting bagi bisnis karena dapat membantu kita dalam hal mengetahui perkembangan bisnis sehingga dapat menguntungkan dan membangun kemitraan dan perluasan jaringan bisnis untuk kelangsungan usaha yang dijalani. Lalu yang ketiga yaitu apa keuntungan bisnis seluler. Keuntungannya yaitu komunikasi langsung dan penargetan pemasaran geografis, lalu peningkatan pengakuan membangun loyalitas pelanggan, situs web menciptakan kesadaran dan aplikasi melakukan penjualan, alat hebat untuk keterlibatan pelanggan, membantu Anda menonjol dari kerumunan, meningkatkan pengakuan merek, serta peningkatan visibilitas. Lalu yang kedua langsung saja kita masuk ke mengenai pertanyaan dari Kelly, yaitu menurut Anda apakah dompet seluler atau digital adalah ide yang bagus, mengapa atau mengapa tidak? Kemudian diskusikan bagaimana komunikasi seluler dapat menyelesaikan beberapa masalah kesenjangan digital. Untuk jawaban yang pertama yang mengenai apakah dompet seluler atau digital adalah ide yang bagus, menurut saya dompet seluler atau digital merupakan ide yang bagus karena dengan adanya dompet seluler ini dapat memberikan manfaat untuk kita terutama dalam bertransaksi non-tunai, diantaranya yaitu kemudahan promosi, terdapat histori transaksi, disiplin anggaran, risiko lebih rendah, dan keuntungan tersirat. Lalu yang kedua yaitu diskusikan bagaimana komputasi seluler dapat menyelesaikan beberapa masalah kesenjangan digital. Jawabannya yaitu komputasi seluler dapat menyelesaikan beberapa masalah kesenjangan digital dengan cara membuat program Indonesia Digital Network atau IDN dihadirkan sebagai solusi bagi konektivitas nasional. Tujuan program tersebut bukan hanya mendukung digitalisasi masyarakat Indonesia, melainkan juga meningkatkan daya saing masyarakat Indonesia dalam menjawab tantangan global yang sudah di depan mata. Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA 2015 adalah salah satunya. Tentu kebijakan ini patut kita apresiasi, sayangnya kebijakan ini menempatkan internet sebagai semata-mata entitas bisnis dengan hanya menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi. Alih-alih mengatasi ketimpangan akses internet, solusi konektivitas nasional melalui penanaman investasi teknologi informasi malah berpotensi memperlebar kesenjangan teknologi dan menciptakan eksklusi sosial.
Pada dasarnya, kesenjangan sosial memang masih menjadi problem bagi masyarakat, terutama daerah yang tidak terjangkau atau terpelosok. Untuk itu, pemerintah harus memperhatikan daerah tersebut dengan membangun tower internet dan pemasangan kabel internet. Selanjutnya yaitu mengenai kasus wireless payment to an iPhone, Android, or iPad. Sebelum kita memasuki pertanyaannya, langsung saja kita bahas tentang kasusnya. Yaitu Square adalah perangkat kecil yang secara ajaib mengubah ponsel pintar menjadi mesin kartu kredit atau debit. Ini mengubah permainan pembayaran elektronik dan cara kami mengirim dan menerima uang secara tradisional. Square memungkinkan Anda membeli, menjual, dan mengirim uang dengan menggunakan perangkat seluler Apple atau Android apapun. Dengan 3 aplikasi seluler gratis yaitu Square Register, Square Wallet, dan Square Cash. Square dirancang untuk membantu bisnis kecil dan perseorangan menerima pembayaran kartu kredit dan membantu transisi konsumen ke gaya hidup tanpa uang tunai. Berikut cara kerja Square, yaitu yang pertama, 1. Minta pembaca gratis Anda daftar dan Square akan mengirimi Anda Square Reader gratis untuk menerima pembayaran di iPhone, iPad, atau Android. Aktifkan akun Anda dan proses pembayaran dalam hitungan menit. 2. Unduh Square Register. Square Register adalah aplikasi gratis yang bekerja dengan Square Reader untuk mengubah ponsel pintar atau iPad menjadi point of sale seluler pembayaran, laporan penjualan, dan perangkat keras. Square Register melakukan semua ini dan banyak lagi. Yang ketiga yaitu pergi ke berbagai tempat menjual barang, colokkan pembaca persegi, masuk ke Square Register, dan mulai menggesek kirim tanda terima melalui email atau pesan teks. Minta lebih banyak pembaca persegi gratis agar staf dapat menjual untuk bisnis Anda juga. Lalu mengenai Square adalah teknologi yang luar biasa, tetapi pertanyaan yang harus Anda tanyakan adalah apakah Square benar-benar mengubah cara kami memproses pembayaran? Jika Anda memiliki bisnis kecil dan biasanya hanya menerima uang tunai, maka jawabannya adalah ya. Bayangkan saja pedagang di pasar petani, pameran jalanan, atau pasar loa. Sayangnya bisnis kecil tidak selalu berarti untung besar. Jenis pelanggan ini memiliki volume rendah dan transaksi minimal yang setara dengan keuntungan rendah untuk memproses pembayaran seperti Square yang menghasilkan uang dengan mengambil 2,75% dari total pembelian. Jika Anda membeli kaos senilai $100 di pameran jalanan lokal dengan kartu Visa Anda, Square mengumpulkan $2,75 dan harus membayar Visa sebesar $2,20, menghasilkan hanya sebesar $0,55. Square harus menjalankan bisnis berdasarkan keuntungan ini, termasuk pengeluaran untuk pemasaran, penjualan, layanan pelanggan, karyawan, akuntansi, dan sebagainya. Untuk bisnis yang layak, Square perlu menskalakan jalannya ke volume pembayaran yang sangat besar. Dan dengan PayPal dan Intuit yang dengan cepat membangun pembaca kartu mereka sendiri, persaingannya pun akan meningkat. Kemudian langsung saja kita masuk ke pertanyaan diskusinya, yaitu yang pertama, apakah Anda akan mengkategorikan Square sebagai teknologi yang mengganggu? Jawabannya, berdasarkan kasus di atas, menurut saya aplikasi Square sangatlah membantu dalam pembayaran sistem elektronik. Terutama pada bisnis kecil, Square memungkinkan kita untuk membeli, menjual, dan mengirim uang dengan menggunakan perangkat seluler Apple atau Android apapun. Lalu kedua, bagaimana Square menggunakan jaringan nirkabel untuk mendapatkan keunggulan kompetitif? Caranya yaitu Square memberikan penawaran berupa program 3 aplikasi Square, yaitu seluler gratis, Square Register, Square Wallet, dan Square Cash, untuk membantu bisnis dan perseorangan menerima pembayaran kartu kredit dan membantu transaksi konsumen ke gaya hidup tanpa uang tunai. Yang ketiga yaitu apa yang dapat dilakukan Square untuk mempertahankan keunggulan kompetitifnya dan menjadi lebih menguntungkan. Jawabannya yaitu dengan meningkatkan kualitas serta update program yang diberikan serta jangkauannya lebih baik lagi.
Square perlu menskalakan jalannya ke volume pembayaran yang sangat besar, dan dengan PayPal dan Intuit yang dengan cepat membangun pembaca kartu mereka sendiri, persaingannya pun akan meningkat. Baiklah, cukup sekian dari hasil presentasi saya. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya minta maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. But I'm lying to myself. Oh, you say you heard